Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani. Semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini dengan Mapeng Channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman dan juga tips tentunya pada teman-teman semua tentang bagaimana sih cara menumbuhkan tunas raja yang berasal dari tunas ranting. Ya, langsung saja. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti info terbaru dari channel saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe untuk bisa subscribe sehingga nanti bisa membantu berkembangnya channel ini dan juga mengikuti info terbaru dari channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari channel ini. Langsung saja teman-teman, kini kita sedang berada di kebun. Ini kita lihat, ini jenis klon kopi macam-macam, ada klon lokal dan juga itu gusari. Jadi kita dalam satu kebun itu memelihara yaitu berbagai jenis macam klon. Nantinya akan kita pelajari jenis karakternya dari masing-masing klon, yang nantinya akan kita bahas tentang bagaimana cara menumbuhkan tunas raja yang berasal dari tunas ranting. Ya, kalau kita lihat untuk jenis klon tukusari ya teman-teman, itu memang sangat sulit sekali untuk menumbuhkan tunas raja karena dia dominan dengan tunas ranting. Misalnya kayak gini, ini jenis tukusari ya teman-teman, yang kita sambung kurang lebih ini 1 tahun karena dia sudah mengeluarkan buahnya di B1-nya. Nah, kalau ini jenis klon lokal yang teman-teman, jenis klon lokal ini mudah dalam kita mendapatkan atau memperoleh tunas raja yang berasal dari tunas ranting. Baik, kita sedikit kasih pemahaman versi kita, yaitu kalau teman-teman ini melihat pohon kopi, jadi harus memahami yang mana tunas ranting dan mana tunas raja ya. Jadi akan kita jelaskan untuk tunas raja ini kurang lebih ciri-cirinya kayak gini teman. Jadi ini contoh tunas raja yang sudah kita pelihara untuk bahan di tahun berikutnya. Jadi tunas raja itu bentuknya kayak gini teman-teman. Ini biasanya tunas raja itu kebanyakan atau faktor alamiahnya itu biasa tumbuh yang berasal dari tunas raja. Misalkan kita stek dengan tunas raja itu hampir bisa dikatakan 90% itu nanti tumbuhnya tunas raja. Tetapi bisa juga didapatkan dari tunas ranting dengan tip dan trik khusus. Ini tunas raja bisa didapatkan dengan tumbuh dari tunas ranting. Nah, ciri yang kedua, dia bentuknya besar, pipih kayak gini, besar, menjulang ke atas ya teman. Jadi ciri khasnya kayak gitu. Nah, dia mempunyai sirip dan dia mempunyai pupus lanjutan sehingga dia bisa memanjang ke sana. Jadi kenapa pada dasarnya kita memelihara tunas raja, karena dia secara logika saja karena banyak sirip dan dia bisa menjulang ke atas dan sana menjauh, otomatis untuk produktivitas kopinya dia lebih maksimal. Selain itu, keuntungan dengan memelihara tunas raja itu, misalkan satu pokok pohon gini, untuk pemeliharaan kita hanya bisa ini cukup 3-4 tunas raja saja ya. Nantinya kita pelihara 3-4 saja, nanti kesononya itu sudah sangat banyak sekali teman-teman. Beda dengan kita misalkan melihara tunas ranting kayak gini, karena kebanyakan di kebun saya ini masih saya stek dengan tunas ranting ya teman. Tapi kita pelihara, kita rawat, nantinya bisa menumbuhkan tunas raja juga teman. Ini juga, ini contoh tunas ranting yang sudah dipelihara, kita rawat. Ternyata di sini juga menumbuhkan tunas raja, sudah kelihatan ya teman. Jadi dia tidak tumbuh dari
pangkal ini, pangkal tunas. Namun setelah beberapa dombolan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ini baru tumbuh siripnya. Jadi setelah ini, ini ada di sini. Nanti setelah ini menjadi raja secara otomatis misalkan ada tunas-tunas di sini, ini nanti 90% itu tumbuhnya tunas raja. Jadi nantinya misalkan teman-teman untuk penyimpanan bahan, itu yang ini sudah menjadi raja, atau misalkan untuk bahan penyambungan juga nanti teman bisa mendapatkan dari yang sudah raja kayak gitu ya teman-teman. Terus cara perawatannya agar bisa menjadi tunas raja itu yang biasa saya lakukan ya teman. Jadi gini, misalkan ini tunas ranting ya teman, ini tunas ranting. Bentar, ini agak susah. Nah, ini ranting. Nah, ini biasa dalam satu ranting ini biasanya ini tumbuh tunas-tunas cabang. Yang perlu teman-teman cermati, tunas cabang ini meskipun dia menyerupai sirip layaknya tunas raja, namun dia sebenarnya itu bukan merupakan sirip. Jadi dia mungkin tunas cacing ataupun tunas ranting biasa, itu yang perlu dibedakan. Jadi kalau tunas cacing itu biasanya tumbuhnya di dombolan-dombolan kayak gini, dia bentuknya kecil, dia paling hanya mempunyai 2 atau 3 ruas, dia tidak mempunyai pupus lanjutan, jadi dia tidak produktif untuk ini, untuk tumbuhan kopi. Sedangkan misalkan tunas ranting itu yang bisa tumbuh di sini juga dia sebenarnya produktif, tapi ya beda dengan misalkan itu memang benar-benar sirip yang merupakan bagian dari tunas raja. Kalau sirip dari tunas raja nantinya akan bisa memecah lagi dan memecah lagi, sehingga dia memang sangat produktif bila dilihat tunas ranting yang tumbuh dari ranting kayak gini ya teman. Jadi itu perlu dibedakan. Misalkan teman-teman ingin ini melakukan modifikasi ya, jadi untuk menumbuhkan tunas ranting menjadi tunas raja dalam perawatan tunas ranting tersebut ya teman-teman. Jadi memang harus ini belajar sedikit demi sedikit mencermati daripada ini perantingan ataupun petunasan yang tumbuh, sehingga nanti bisa mendapatkan yang namanya tunas raja. Nah, ini untuk tunas yang tumbuh teman-teman. Ini tunas ranting, ini yang sudah tua, ini ada buahnya sedikit. Dan nanti setelah pemanen ini digunting, dibuang. Ini juga, ini sudah ada tunas rajanya. Jadi ini yang dimaksud dengan penyimpanan bahan setelah perawatan ataupun pemeliharaan pertunasan. Jadi sortasi di sini yang dimaksud adalah pembuangan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi pembuangan tunas-tunas yang kurang produktif, yang sudah tua, ataupun tunas yang tidak diharapkan. Misalkan tunas cacing tumbuh dari sini, dari pangkal ini, ataupun tunas ranting, misalkan kita memang ingin budidaya atau memelihara tunas saja, maka tunas cacing ataupun tunas ranting yang tumbuh dari sini itu bisa dipangkas. Dan nanti yang disisikan ini untuk tunas raja, untuk pembahan di tahun berikutnya. Ini bisa dilihat ya teman. Ini meskipun tunas ranting memang belum ada tunas rajanya yang ke sini. Ini untuk tahun besok ini masih bisa dipelihara karena ini masih B1 ya teman-teman. Di pembuahan pertama di tahun ini, nantinya untuk pembuahan tahun berikutnya ini masih sisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk tahun besok masih bisa dipelihara dan digunakan untuk pembuahan ya teman-teman. Misalkan untuk jenis sambungan baru ya teman-teman, untuk mendapatkan tunas raja, misalkan teman-teman ini melakukan penyambungan dengan tunas ranting, itu teman-teman juga bisa, misalkan ingin mendapatkan tunas raja itu di lebih awal, misalkan
ini setelah penyambungan. Nah, ini saya kasih contoh ini ya teman-teman. Kebetulan ini tunas raja ya teman. Misalkan sebagai contoh saja, misalkan ini kita melakukan penyambungan dengan tunas ranting. Misalkan ini yang tumbuh biasanya kan, ini misalkan ya teman, contoh ini tunas ranting katakanlah. Misalkan ini yang tumbuh ranting, ini juga ranting. Nah, ini teman-teman bisa langsung pangkas di sini. Setelah ini tumbuh kayak gini, sekitar kayak gini, ini dipangkas. Nah, nanti secara otomatis yang tumbuh tunas rajanya biasanya yang di bawah mata tunas. Jadi nanti tumbuh yang kecil kayak gini, nanti sudah menjadi tunas raja biasanya. Nah, tapi kebetulan ini tunas raja ini sudah kelihatan, ini bentuknya bibit besar. Ini mudah-mudahan ini menjadi tunas raja. Kalau memang kita menyeteknya atau menyambungnya dengan tunas raja ya teman-teman. Jadi memang teman-teman harus jeli, kita belajar di sini, belajar bersama ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, dan mungkin bisa share pengalaman teman-teman semua itu di kolom komentar. Di sini kita bukan menggurui, namun kita belajar bersama ya teman. Ya, kurang lebihnya nah kayak gitu teman. Oh, ini contoh tunas cacing ya. Jadi yang tunas cacing kayak gini teman, ini dipangkas, ini dibuang aja. Ini untuk bahan dia ini bahan ini agak telat karena kemarin saya gunakan untuk bahan penyambungan ya teman. Jadi pemeliharaan bahan di bulan ini kayaknya masih bisa, untuk pembuahan di tahun berikutnya ya teman. Ya, kurang lebihnya kayak gitu teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.